Di jantung Himalaya, negeri Nepal yang biasanya dikenal dengan damainya gunung-gunung, kuil-kuil tua, serta senyum ramah rakyatnya, mendadak diguncang badai. Bukan badai salju dari puncak Everest, melainkan badai kemarahan generasi muda, yang kemudian dikenal sebagai Gen Z Protest. Itu bukan sekadar protes biasa, itu adalah letupan frustrasi panjang tentang pemerintah yang dianggap korup, kesempatan hidup yang sempit, dan pemicu paling tiba-tiba larangan terhadap media sosial yang selama ini menjadi jalan napas kaum muda Nepal. Guys, subscribe dong, nyalakan lonceng notifikasinya buat yang suka video ini. Like dan komen ya. Tanggal 4 September 2025, pemerintah Nepal mengumumkan larangan pada 26 platform media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, dan lainnya. Alasannya, demi menghentikan berita palsu dan ujaran kebencian. Namun bagi generasi muda, itu terasa seperti dirampasnya kebebasan mereka. Di jalan-jalan Kathmandu, Bhaktapur, dan Pokhara, bisik-bisik kesal berubah jadi pekikan. Slogan-slogan anti-korupsi, anti-nepotisme bergema. Media sosial adalah percikan api, ketidakpuasan lama adalah bahan bakarnya. 4 September 2025. Protes kecil pecah di Kathmandu. Mahasiswa turun membawa poster menolak larangan. Polisi berusaha membubarkan. Hari itu aksi masih relatif damai. Belum ada korban jiwa yang timbul akibat protes mahasiswa. 5-6 September 2025 api mulai membesar. Ribuan pemuda turun ke jalan. Mereka menyalakan obor, meneriakkan yel-yel, "Buka kembali internet kami." Bentrokan dengan polisi tak terhindarkan. Gas air mata, pentungan, batu yang dilempar balas. Tanggal 7 September 2025, bentrok antara aparat dan ribuan demonstran makin panas. Di beberapa kota, kantor pemerintah dilempari batu, jalanan dipenuhi ban terbakar. Desas-desus soal penjarahan-penjara mulai muncul. 8 September 2025 adalah hari paling kelam. Nepal terhuyung dalam kekacauan. Bentrokan keras terjadi hampir di seluruh kota besar. Polisi menembakkan peluru tajam untuk membubarkan kerumunan. 19 orang tewas dalam sehari. Ribuan lainnya luka-luka. Di beberapa penjara, kekacauan pecah dan lebih dari 13.000 narapidana kabur. 9 September 2025. Tekanan internasional dan teriakan rakyat memaksa pemerintah mengalah. Larangan media sosial dicabut, tetapi darah sudah tertumpah. Di hari-hari selanjutnya, aksi berubah menjadi seruan reformasi. Rakyat tak hanya menuntut internet kembali, tetapi juga meminta pergantian pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Polisi tetap berjaga, bentrokan kecil masih terjadi. Kerusuhan selama hampir seminggu ini meninggalkan jejak duka. Lebih dari 51 orang tewas, termasuk demonstran, polisi dan napi. 1.300 orang luka-luka, banyak di antaranya anak muda. 12.500 narapidana masih berkeliaran setelah kabur, menambah kekacauan. Kota-kota penuh bekas ban terbakar, kaca pecah, dan mural-mural protes di dinding. Nepal yang damai berubah jadi arena pertarungan antara rakyat dan kekuasaan. Di tengah gejolak itu, pemerintah Nepal mengambil beberapa langkah besar. 1. Mencabut larangan media sosial, tanda pemerintah menyerah pada tuntutan utama rakyat. 2. Membentuk panel investigasi untuk menyelidiki kekerasan polisi dan jatuhnya korban. 3. Pengunduran diri pejabat tinggi, di antaranya Menteri Penyediaan Air, Pradip Yadav, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekha, Menteri Pertanian Ramnath Adhikari, sebagai bentuk tanggungjawab mereka dan bentuk dukungan mereka atas protes yang dilakukan masyarakat 4. Pembentukan pemerintahan transisi, rakyat mendorong tokoh independen, bahkan nama Sushila Karki muncul dan disetujui sebagai Perdana Menteri interim, menandai babak baru.
Dan yang terakhir, pemerintah Nepal berjanji memberi kompensasi bagi keluarga korban dan layanan kesihatan bagi yang terluka. Kerusuhan Nepal 2025 adalah jeritan sebuah generasi. Mereka bukan hanya marah karena dilarang mengakses media sosial, tetapi karena ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin masa depan yang layak. Dari balik asap gas air mata, nyala api ban terbakar, dan teriakan di jalanan Kathmandu, lahirlah sebuah pesan. Nepal tidak bisa lagi menutup telinga dari suara anak mudanya. Meski korban sudah jatuh, luka sudah menganga, kerusuhan ini menjadi titik balik. Dari darah yang tertumpah, rakyat berharap tumbuh pohon baru. Sebuah Nepal yang lebih adil, lebih bersih dari korupsi, dan lebih demokratis.